Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Bagi teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, dosen Krismanda Manik SE, MM, yang pada hari ini akan menjelaskan materi dari mata kuliah Freight Management, jurusan Manajemen Logistik, yaitu di pertemuan yang ketujuh. Saya akan bukakan di sini materinya agar bisa diperhatikan, disimak dengan baik. Ini materi yang sangat bagus, materi yang kita akan hadapi di dalam pekerjaan kita sehari-hari kalau kita bekerja di perusahaan logistik atau di freight forwarder atau di perusahaan supply chains, ya, yaitu mengenai kontainer. Tentu kita selalu berhubungan dengan kontainer, baik itu domestik, baik itu pengiriman secara ekspor-impor atau perdagangan internasional. Jadi sangat perlu sekali ya mengenai kontainer. Bagaimana kita mengerti kontainer itu ukurannya, daya muatnya, berapa volume yang muat, kemudian kapasitas untuk berat, berapa kemampuan untuk dimuat dalam satu kontainer, baik yang pendek 20, yang 40, atau yang 40 high cube, maupun yang mungkin flat track, dan juga open top. Ya. Tolong disimak pengertian kontainer. Ya. Kita mulai dari yang basic aja dulu, yaitu pengertian kontainer. Peti kemas atau kontainer ya, adalah satu kemasan yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu ya, dapat dipakai berulang kali, tapi memang kontainer itu kan terbuat dari baja ya. Jadi itu sangat kuat sekali dan bisa dipakai berulang-ulang. Walaupun dia sudah buruk, tapi selama dia tidak bocor, tidak karatan, ya, masih bisa dipergunakan. Tapi memang kalau dia sudah agak jelek, agak sulit digunakan kalau untuk komoditi atau barang seperti food atau makanan, food grade ya. Oke, dipergunakan untuk menyimpan, di sini tulis menyimpan ya. Untuk menyimpan dan sekaligus juga mengangkut. Ini mengangkut, jadi menggunakan wadah yaitu kontainer itu mengangkut muatan yang ada di dalamnya. Ya. Filosofi di balik peti kemas adalah membungkus, ya, membungkus atau membawa muatan dalam peti-peti yang sama dan membuat semua kendaraan dapat mengangkutnya sebagai satu kesatuan, ya. Baik kendaraan itu berupa kapal laut, transporter ya, kapal laut atau vessel, baik dengan train atau kereta api, dan juga menggunakan trailer atau truk. Agak berbeda ya trailer dengan truk. Kalau truk itu bisa juga untuk mengangkut barang-barang seperti menggunakan CDD, CDE, wing box, tapi kalau trailer itu khusus untuk mengangkut kontainer atau angkutan lainnya, ya, dan dapat membawanya secara cepat, ya, cepat. Walaupun memang kenyataannya kan kontainer itu berat, tapi kalau dia punya transporter atau tadi menggunakan trailer itu lebih cepat, aman, karena yang dibawa kan bisa sampai 15 ton, 20 ton,
sampai 25 ton kadang masih muat, masih mampu diangkut ya dengan berat seperti itu. Kemudian lebih aman karena disegel ya, ada segelnya, sealnya ada. Jadi di lock nanti itu dikunci di pintunya itu, di open door-nya itu ada segel dari baja, ada juga segel dari aluminium dan itu ada nomornya. Jadi ketika kita menerima kontainer, kalau nomornya ternyata berubah berarti segelnya diganti dan ada kemungkinan barangnya dicuri atau barangnya diambil ya. Efisien atau bila mungkin dari pintu ke pintu atau door to door ya. Itu enaknya menggunakan kontainer ya. Bisa diangkut dengan trailer itu sampai ke door, sampai ke lokasi pembeli, sampai ke lokasi ketika mengambil ke lokasi shipper atau seller atau produsen ya. Peti kemas atau kontainer adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ISO ya. ISO standar internasional, standar mutu ya, internasional. ISO atau International Organization for Standardization, ISO. Ada standar khusus untuk jasa, ada untuk pabrik atau komoditi-komoditi tertentu gitu ya, ISO. Sekali lagi, ISO adalah Organization for Standardization. Standar maksudnya ada standar mutu gitu, standar mutu. Bukan berarti standar biasa saja, bukan. Tapi ada standar mutu yang harus di-achieve, yang harus dipenuhi itu ya, untuk ISO. Sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan ya, berbagai moda ya. Moda artinya seperti model berbagai pengangkut, berbagai moda angkutan. Mulai dari moda ini bukan moda ya. Dengan moda jalan dengan truk ya. Truk bisa dengan kereta api ya dan juga bisa dengan kapal laut ya. Kalau kapal udara ya enggak terlalu berat ya. Kecuali mungkin udaranya menggunakan pesawat khusus seperti Antonov. Kalau di Indonesia ada pesawatnya TNI, itu juga mungkin muat ya. Tapi sebenarnya itu berat banget karena kontainer itu ada yang 2,8 ton, hanya kontainernya aja ya. Tambah nanti barang 15 ton. Itu kadang-kadang terlalu berat untuk sebuah pesawat. Apalagi kalau dimuat 1 atau 2 gitu ya. Peti kemas pertama kali dirancang di dekade tahun 1950 ya. Berarti sebenarnya belum terlalu lama ya. 1950. Yang digunakan pada McLean Shipping Line yang mengarungi pelayaran antara New York dan Houston, USA. Ya, McLean Shipping Line. Dia pertama kali menggunakan kontainer dalam pengiriman atau mengarungi pelayaran antara New York dan Houston, USA, ya, Amerika Serikat. Baik, selanjutnya Custom Convention on Container yang diadakan pada tahun 1972 di Geneva, Swiss. Ya. Saya pernah bekerja di perusahaan Swiss namanya Panalpina Nusa Jaya Transport. Tapi kalau di dunia namanya Panalpina. Kalau itu berpusat sama di kalau dia di Basel, Swiss. Pusatnya di Basel, Swiss ya. Menetapkan pengertian peti kemas sebagai alat pengangkutan barang yang seluruhnya atau sebagian tertutup ya. Kontainer itu kan ada yang bisa tertutup semua. Yang standar 20 yang pendek ya, 40 yang panjang, 40 high cube lebih panjang 12,5%, lebih tinggi. Itu tertutup. Tapi ada juga kontainer terbuka seperti flat track. Flat track itu bisa kiri kanan, bisa kebuka, atasnya terbuka. Ya, hanya ada tiang-tiangnya aja. Ada yang atasnya hanya atasnya aja terbuka. Itu namanya open top. Kontainer open top. Jadi bisa di-open dari atas. Masukin barang. Biasanya itu karena barangnya mungkin melewati atau lebih tinggi dari ukuran kontainer.
jadi overhead jadi ke atas. Jadi nanti kalau gitu dimasukkan dari atas kan nggak boleh dari pintu karena dia barangnya lebih tinggi, nanti mentok, ya, terbentur kepada pintu yang di atasnya. Akhirnya diambil yang open top yang atasnya bisa kebuka, nanti dimasukkan barang. Nah berarti kan barang itu karena dia kontainernya open top, jadi barang itu melebihi kontainer. Kemudian nanti akan ditutup pakai terpal, ya terpal. Itu biasanya udah disiapkan itu terpal sama pemilik kontainer. Jadi nanti menempatkan itu di kapal itu nggak bisa di tengah, karena kalau di tengah dia nanti nggak bisa disusun barang di atasnya karena kena tadi yang overhead. Nah, biasanya itu paling atas, ya. Nanti paling atas dia overhead ya karena nggak ada di atasnya kontainer lagi, jadi bisa diangkut, ya. Terus yang tadi kita lanjutkan, berbentuk permanen dan kokoh, ialah dari baja. Ya, baja itu kokoh itu. Kita aja masuk kalau panas itu, masuk ke dalam, biasanya kan kita ngecek kontainer apakah bocor apa enggak, apakah nanti kalau bocor kan bisa masuk air, walaupun sedikit-sedikit, tapi kalau berhari-hari bisa jadi masalah juga. Biasanya cara ngeceknya itu dibuka kontainer, kita masuk ke dalam kontainer, terus ditutup dari luar. Nah, kalau kita di dalam itu kan gelap. Nah, kalau kita ada lihat cahaya, waktu kita di dalam, ada cahaya matahari, ada terang masuk ke dalam, berarti ada yang bocor. Itu cara untuk memeriksa kontainer itu ada bocor apa enggak. Sekali lagi, suruh masuk ke dalam, tutup dari luar. Kita di dalam melihat. Ada enggak cahaya? Karena itu kan gelap. Nah, ada cahaya, kalau ada berarti itu bocor. Ya, jangan terima kontainer yang bocor. Nanti walaupun kecil bocornya, kalau pengiriman umpamanya ke Rotterdam itu dari Jakarta 23-25 hari, itu bisa nanti barangnya rusak, ya. Apalagi kalau dia terbuat dari karton dan lain-lain, ya. Ini berbentuk permanen dan kokoh untuk pengangkutan barang. Ini dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengangkutan barang dengan sesuatu kendaraan yang tanpa terlebih dahulu dibongkar lagi, ya. Jadi bisa sekaligus itu seperti gudang juga. Kadang-kadang kalau udah sampai di tempat pembeli dan mengirim barang ke dalam satu kontainer ke beberapa lokasi, itu bisa dengan kontainer itu sampai di toko A, bongkar sebagian, kirim lagi ke toko B, bongkar lagi, kirim lagi ke yang C, dibongkar lagi, seperti itu. Terus dibuat sedemikian rupa untuk langsung dapat diangkut, khususnya apabila dipindahkan dari satu ke lain kendaraan, ya bisa juga dipindah. Dibuat sedemikian rupa, ya, sehingga mudah diisi dan dikosongkan, ya, mudah diisi. Itu kan kontainernya itu kuat, ya, jadi rata itu, bisa langsung pakai forklift ke dalam. Untuk memuat, mempunyai isi bila diukur dari dalam sebesar 1 meter kubik atau lebih, ya. Dibuat dari baja, ya, ada kontainer itu tadi dibuat dari baja, ya, ini baja. Aluminium, ada juga yang pakai aluminium. Ada juga fiberglass, tapi saya belum pernah lihat yang fiberglass ini. Gimana modelnya? Dan dilengkapi dengan pintu yang dapat dikunci dari luar, ya, bisa dikunci dari luar, itu segelnya itu. Biasanya ditarik gini, baru dikunci, lock up. Termasuk perlengkapan atau peralatannya yang diangkut bersama-sama kontainer bersangkutan. Dengan menggunakan kontainer ini, pemuatan barang tidak terlalu rumit, karena barang tidak perlu dipindahkan dari tempat ke tempat lain. Selain itu, waktu yang sangat efisien dan sangat mudah. Kondisi keamanan barang terjamin dari kerusakan, ya, terjamin. Pokoknya jaranglah rusak, ya, kecuali tadi bocor, ya. Kecuali bolong. Kadang-kadang entah kesalahan apa kontainer itu bolong, sehingga akhirnya air bisa kalau dasung hujan masuk ke dalamnya, dan itu bisa merusak juga, merusak barang-barang atau packing dari barang itu tersendiri yang di dalam. Keuntungan, ya, risiko kehilangan serta kerusakan sangat kecil, tapi pernah juga, ya, kami pernah mengalami pengiriman dari Karawang, dari perjalanan dari Karawang ke Tanjung Priuk.
itu hilang, kontainernya hilang, barangnya hilang. Ternyata yang mencuri itu yaitu supirnya memang baru 2 bulan ya. Itu kebetulan barang yang mau diekspor itu adalah alat-alat pencuci ya, alat pembersih gitu, dijualnya ke Bandung ya, ketangkap dulu itu penadahnya, tapi supirnya sampai hari ini nggak ketangkap. Ya. Kemudian yang kedua ini bongkar muat sangat cepat ya, karena dia kalau ini contohnya ya, di kontainer itu kan, di sini kan ada ini bisa angkut ditaruh di sini itunya, entah itu dari crane, nanti tinggal diangkut ya, itu lebih mudah. Kalau tidak ada kontainer ya bagaimana memindahkan itu secara manual ya, yang tentu akan sangat lama ya. Terus biaya lebih murah ya dibandingkan apa ya, biaya pengapalan, biaya penumpukan, biaya penyediaan pengepakan, kemasan seperti peti-peti dan lain-lain. Ya dia murah termasuk ya kalau by laut atau kontainer menggunakan kontainer itu lebih murah. Mata rantai di antara shipper dan konsa ini dengan sendirinya dikurangi, terutama door to door service ya. Ada yang door to door service, door to door itu ada umpamanya dengan pengiriman langsung dari gudangnya si shipper ke gudangnya pembeli. 5, resiko bercampurnya barang-barang dapat merusak tidak akan terjadi ya. Paling kalau stuffing yang LCL ya, makanya perlu ada di karton itu ada marking tanda bahwa itu punya siapa gitu. Namanya Adidas. Tulis Adidas. Ya. Bagi pemilik barang sangat mudah mengawasinya, cukup dengan mengetahui nomor kontainer ya. Nomor kontainer tentu sama nomor segel ya. Oke. Kontainer mempunyai standar dimensi, ukuran ya, dan keistimewaan dalam hal penanganannya dan aliran perpindahan dari satu cara perpindahan ke yang lainnya. Adapun macam-macam kontainer berdasarkan ukuran panjang adalah sebagai berikut ya, ini ukurannya. Ntar agak hang.